dicentang 3 kali sarjana muda. Masa salah 3 kali? Total jumlah SKS 122 SKS itu nggak mungkin sarjana di UGM itu 122 SKS itu sarjana muda. Ya sudah nyatakan saja secara berkas. Total SKS yang diambil Joko Widodo adalah 122 SKS dan hanya menyandang sarjana muda. It is certainty, in my opinion, bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Kenapa saya berani mengatakan begitu ya? Sebab kalau memang dia ijazahnya itu benar, serahkanlah. Sebagai seorang kepala negara, kepala daerah, ya, atau kepala apapun levelnya itu, mesti ada semacam legacy yang akan diwariskan, kejujuran. Itu yang penting sekali sebenarnya. Benar kata Bung Roy Suryo ya, yang sering sekali mengatakan setelah konfres dari Barreskrim kemarin justru membuka banyak kotak Pandora. Salah satunya adalah surat permohonan izin registrasi semester 2 tahun akademi 1981-1982 yang itu ditampilkan oleh Barreskrim ya di layar belakang ketika konfres kemarin. Nah, mata elang netizen jeli banget ya melihat di situ Pak Jokowi, ini kan Pak Jokowi yang menulis ya. Nah, terlingkar itu sarjana muda dan 3 kali lingkaran guys. Jadi kalau misalnya ini salah dalam pelingkaran, rasa-rasanya nggak mungkin ya sampai 3 kali berturut-turut gitu loh. Nah, hal ini pun akhirnya dibahas oleh Bung Rismon Sianipar ya, karena sudah mulai rame juga di akun X. Nah, lalu gelar insinyur ini dari mana? Nah, ini kan dipertanyakan dan juga kata Bang Rismon, nggak mungkin kala itu jika harus lulus sarjana itu hanya 122 SKS. Nah, maka dari itu Bang Rismon yakin betul kalau memang belum sampai pembuatan skripsi. Nah, ini kan masih menjadi pertanyaan ya, mungkin ini saatnya UGM jujur. Begitu kata Bung Rismon Sianipar. Kita lihat di akun X ya, tweetan dari Monica. Mata elang netizen sangat jeli melebihi penyidik katanya. Sarjana muda itu apa? Ya masih banyak yang bertanya juga gitu ya. Sarjana muda mungkin setara strata D4 saat ini. D4 atau D3 gitu ya. Kalau sarjana penuh ya strata 1 alias S1 dan menyelesaikan skripsi gitu ya. Sarjana muda itu kalau zaman sekarang D3 gelarnya BA. Untuk jurusan ilmu-ilmu sosial atau BSC untuk jurusan IPA katanya. Husnujon saja mungkin salah melingkari kolom. Tapi kalau 3 kali ya repot juga ya guys. Nah, di sini juga ada yang berkomentar ya, nilai A 12 SKS, nilai B 30 SKS, nilai C 26 SKS, nilai D 6 SKS, 6 mata kuliah. Bagi yang pernah kuliah pasti bingung cara mendapatkan nilai IPK 3,05. Jika dihitung secara normal, maka seharusnya IPK Jokowi adalah 1,92. Kan hal ini sudah dikatakan oleh Pak Jokowi sendiri ketika itu ya, waktu diwawancarai oleh Kompas ya kan, dengan Pak Mahfud MD, yang dimana Pak Jokowi sendiri mengatakan IPK-nya kurang dari 2. Nah, ini kan akhirnya menjadi perdebatan juga ya, bagaimana mungkin kurang dari 2 tapi bisa lulus 5 tahun kalau kata Bung Roy Suryo. Oke teman-teman semua, bagaimana pendapat Bung Rismon Sianipar? Kita lihat videonya. Diberikan perintah atau instruksi, berilah tanda lingkaran pada angka atau nomor yang sesuai dengan jawaban saudara. Nah, di situ Joko Widodo, kalau kita yang diklaim asli oleh Dirtipidum itu, yang ditampilkan di proyektor, itu dilingkari sarjana muda Joko Widodo, gitu loh. Ya kan? Dilingkari di situ nomor 2. Nomor 1-nya program diploma, nomor 2-nya itu sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi, kan gitu. Joko Widodo melingkari sarjana muda, jurusan pertama kali, ya kan? Nomor 2 dia pilih sarjana muda. Terus terakhir semester 1, semester 2, tahun akademi 1981-1982, dia lingkari juga 2 sarjana muda. Terus semester 2 tahun 1981-82, dia lingkari juga sarjana muda. Jadi 3 kali dia bulati atau lingkari pilihan sarjana muda. Ya kan, kalau sarjana muda kan berarti nggak ada skripsi. Kan pas ya, berkonvergen dengan hasil analisa saya bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu melampaui
zamannya secara teknologi, ya, karena ya memang nggak ada zaman itu teknologi seperti itu yang secara prematur disimpulkan dirtipidum itu katanya diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan secara prematur bahwa itu adalah letterpress atau handpress. Padahal secara digital juga, digital embossing juga bisa, ya kan, menghasilkan cekungan. Jadi, nah ini dia, ya, berkesesuaian. Tadi sudah saya bahas juga sedikit dengan di kanal Bang Refli Harun, coba kalian tonton ya yang live-nya terakhir. Jadi begitu. This AI. Iya kan? Berkesesuaian nggak menurut kalian itu kan? Dicentang 3 kali sarjana muda, masa salah 3 kali? Membulati itu sarjana muda 3 kali dibulati, salah kan? Itu kan Joko Widodo sendiri yang menaruh supposed to be, ya kan? Menurut Bareskrim. Yang kedua, total jumlah SKS 122 SKS itu nggak mungkin sarjana di UGM itu 122 SKS itu sarjana muda. Jadi tepatlah ya dengan saya. Jadi ya sudah UGM saja sekarang ya yang harus jujur gitu loh. UGM lah sekarang yang bisa menjawab ini semua dan menyudahi ini. Gitu. Menyudahi ini konflik ini. Ya sudah, nyatakan saja secara berkas total SKS yang diambil Joko Widodo adalah 122 SKS dan hanya menyandang sarjana muda. Selesai ya. Ya kan begitu. Ya udah selesai. UGM yang sekarang ini ada di tangan UGM gitu loh. UGM berani jujur nggak, Bu Ova Emilia, Bu Rektor Ova Emilia, ya Profesor Ova Emilia. Coba berani nggak Rektor UGM Ova Emilia itu, Profesor Ova Emilia mengatakan bahwa total kredit SKS 122 SKS di zaman itu. Coba berani nggak 122 SKS menyandang gelar sarjana, bukan sarjana muda, kan? Ini sudahi saja lah Bu Rektor, ya. Daripada nama UGM terjun bebas, karena sangat sayang ya, sayang sekali itu kan bukan milik Anda, milik rakyatnya itu UGM itu. Luar biasa sekali ya, ini tanggung jawab dari Rektor UGM juga berat banget ini, yang dimana memang harus jujur karena rakyat terus melihat dan terus memantau mengikuti kasus ijazah ini teman-teman semua. Jadi semakin kesini semakin jelas ya, apalagi temuan ini ya soal sarjana muda. Apakah nantinya rakyat akan makin percaya dengan UGM atau justru semakin percaya dengan Bang Rismon CS gitu loh. Nah, gue juga jadi penasaran nih nanti tanggapan dari Pak Jokowi bagaimana ya mengenai sarjana muda ini gitu. Yang dimana yang artinya sarjana muda itu belum sarjana, yang artinya juga kata Bang Rismon itu tidak membuat skripsi ya, dan SKS-nya pun 122 gitu. Ini makin seru ini guys. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Ini bukan cuma persoalan ijazah, Bung. Ini persoalan kejujuran. It is certainty, in my opinion, bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Kenapa saya berani mengatakan begitu ya? Sebab kalau memang dia ijazahnya itu benar, serahkanlah dan selesai. Ini kayaknya something wrong with Jokowi itu. Mana ada badan reserse kriminal di suatu negara menentukan ijazah seseorang itu asli atau palsu. Dan Anda tahu siapa yang menghancurkan Indonesia Emas buat saya? Joko Widodo. Apapun ya, yang dilakukan oleh Suryo, itu ada hikmah besar kepada bangsa ini yang mesti kita garis bawahi. Apa? Sebagai seorang kepala negara, kepala daerah, ya, atau kepala apapun levelnya itu, mesti ada semacam legacy yang akan diwariskan dengan kejujuran. Itu yang penting sekali sebenarnya. Tapi sekarang kita abaikan hal itu. Apa? Kita selalu, ini kan resmi. Jujur, saya sebagai dekan, itu hampir yang alumni Fakultas Hukum yang maju 2 kali periode untuk DPR, bahkan kepala daerah, itu saya menentangnya sepernyataan keaslian ijazah. Kita nggak susah
verifikasi. Ada surat gitu. form pernyataan khusus ya? Ada profesor. Kenapa? Kita lihat siapa namanya, ya. Pertama kita lihat adalah nama, ada buku besar, ya, data besar. Kalau dulu nama Stanford, apa nama itu? Buku tebal itu. Stanbook itu namanya. Kita buka, ada enggak? Walaupun itu formalitas, walaupun kita kenal, kayak Pak Idat, siapa nggak kenal alumni UNAN? Tapi itu kewajiban yang mesti kita lakukan. Buka data itu, kayak udah saya ini Pak Eri, pasti dibuka hal itu. Nah, buka. Kita lihat, lalu kita lihat nomor register itu sendiri. Benar enggak? Kan ada foto. Stanbook itu ada foto asli. Sama foto ijazah dengan foto di Stanbook itu. Sama persis. Nggak ada bedanya. Kalau kita bayangkan, kalau Jokowi itu tahun 85 ya, tamat, ya, itu tuh buku tuh udah kuning kayak apa itu. Fotonya itu pasti udah. Apalagi udah mungkin makan rayap dan segala-galanya. Itu. Nah sekarang kita lihat ya di apa yang dilakukan oleh pihak fakultas ini kan juga aneh gitu ya. Apalagi data yang berkembang, perbaikan data di internet dan segala-galanya, orang kan menghubung-hubungkan semua. Jadi kalau kita mau jujur, saya sebenarnya kalau saya melihat pembuktian itu amat sangat sederhana sebenarnya. Semenjak tahun 2000 apa? 22. Yang bukan. 2022. Yang pertama menggugat dulu si Ya, Gus Nur dan Bambang Tri tahun 2022. itu kan selesai sebenarnya. Itu kan Bambang Tri itu termasuk orang yang dizalimi. Kenapa? Hakim memutus tanpa melihat ijazah. Ya, tanpa lihat membuktikan ijazah. Jadi teman-teman semua, ini kembali lagi soal kejujuran ya. Kenapa sih polemik ijazah ini terus digaungkan dan terus banyak yang mengikuti, menyoroti gitu? Karena yang disoroti itu adalah ijazah dari mantan presiden 2 periode pula gitu loh. Seorang pemimpin itu kan wajib dan harus jujur ya. Maka dari itu banyak orang yang akhirnya terus mengikuti gitu. Walaupun beberapa kata dari Pak Jokowi itu banyak yang dianggap bohong gitu ya. Tapi lebih parah lagi nih kalau sampai ijazah ini juga bohong gitu loh. Nah makanya banyak yang akhirnya terus mengikuti dan memantau. Kalau kata Bung Amsari itu, Bung Ferry Amsari mengatakan ya mudah-mudahan ijazah Pak Jokowi itu asli. Banyak yang mengatakan mudah-mudahan asli, jangan sampai palsu gitu loh. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Prof Ikra, pelajaran apa nih yang kita ambil hikmahnya dari polemik ijazah Pak Jokowi ini? Yang jelas buat saya ini harus benar-benar diselesaikan setuntas-tuntasnya ya. Prabowo nggak bisa juga ngomong bahwa ngapain sih ngomongin soal ijazah, Luhut nggak bisa ngomong ngapain sih ngomong ini, orang dia juga udah jadi presiden 2 kali masa jabatan. Luhut bisa ngomong gitu karena Anda tahu ya, dari 16 perusahaan itu berapa perusahaan yang kemudian dia join dengan Jokowi atau dengan anak Jokowi ya. Kemudian Prabowo kemudian kalau mengatakan bahwa ngapain sih ngurusin itu, harusnya beliau juga sebagai seorang pemimpin bangsa harusnya juga sadar bahwa ini bukan cuma persoalan ijazah, Bung. Ini persoalan kejujuran ya. Kalau kemudian Anda tidak jujur ya, bagaimana kemudian Anda bisa menjadikan republik ini benar-benar bangkit, benar-benar tertata, dan kemudian benar-benar Anda itu berjalan dengan rel, ya, dan Anda benar-benar mendapatkan legitimasi atas dasar kepercayaan. Selama Anda ngotot, ya, bahwa Anda itu punya ijazah, Anda ngotot ini akan saya buktikan nanti kalau pengadilan meminta, tapi tidak pernah dilakukan, dan kemudian Anda pakai kekuasaan ya dengan mendekatkan diri Anda dengan orang-orang di bagian yang punya kekuatan di dalam bidang keamanan ya. Anda tahu ya, kalau ini kemudian nanti akan terjadi suatu gesekan antara Polri dengan Angkatan Darat atau dengan TNI, Anda bisa bayangkan bagaimana masa depan kita. Sempat mengutip bahwa dalam proses sebelum Saudara Joko Widodo mengambil keputusan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya, ternyata dalam forum diskusi tadi ada Pratikno. Dan Pratikno juga menyampaikan usulan, ya kan, kata Pratikno, apa tidak sebaiknya kita tunjukkan ijazah itu. Yang kemudian analisa dari tim menyatakan
oh nggak perlu, nanti khawatir blunder. Nah tadi saya pertanyakan dalam forum, apa kompetensi Pratikno dalam kasus ini? Ini kan ijazahnya Jokowi, bukan ijazahnya Pratikno. Dan Pratikno itu kan menteri, nggak ada kaitannya dengan Jokowi. Harusnya Pratikno ngurusi apa yang menjadi mandat saudara Prabowo Subianto selaku atasannya, ini presiden. Kenapa ikut? Kalau bahasa orang Jawa kok wong legan golek momongan, ikut sibuk ngurusi kasus ijazah palsu itu apa kepentingannya? ya. Dan kalau kita baca ya di sosial media kan di antara narasi yang beredar itu kan ada peran Pratikno dalam kasus ini ya. Ya lagi-lagi tadi di dalam forum yang lain ya saya sudah sebutkan memang butuh kejujuran gitu. Ya terlepas bahwa kejujuran itu pahit katakanlah demikian, kejujuran itu terlambat katakanlah demikian, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, dan itu berdampak pada ya UGM bahkan bangsa Indonesia ya saya pikir kalau kasusnya itu. Dan kalau kejujuran itu juga dimulai dari UGM itu akan lebih baik, dan saya pikir kawan-kawan mahasiswa punya peran untuk menstimulus agar muncul misalkan Pak Kasbujo lainnya gitu loh, dengan mendatangi rektorat menuntut hal yang sama seperti yang disuarakan oleh senior mereka ya, Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan harapannya ada semacam insentif bagi orang-orang di UGM untuk berkata jujur. Karena apa? Makin banyak dukungan untuk berbuat jujur. Itu dia. Mahasiswa mendukung untuk berbuat jujur, alumni mendukung berbuat jujur, masyarakat luas mendukung untuk berbuat jujur. Sehingga